Assalamualaikum teman-teman, saya mau berbagi cerita di mana HP saya kena scamming dan uang saya 100 juta di bank, 100 juta lebih hilang dalam waktu 10 menit. HP saya dikuasai ya tanpa bisa terkendali. Nah, teman-teman tolong dibagikan informasi ini kepada teman-teman, saudara kerabat kalian agar tidak terjadi pada kalian dan keluarga teman kalian ya. Jadi gampang sekali ternyata uang kita dicuri di bank, di online, di internet itu, di ATM ya, lebih mudah daripada dicuri oleh maling di dunia nyata ya. Karena hanya dengan sekali klik tiba-tiba pindah uang kita. Dan bank tidak mau mengakui bahwa itu terjadi karena scamming ya setelah saya lapor. Baik, saya cerita ya dalam waktu singkat dan cepat ya. Jadi awalnya saya mendapatkan WA informasi dari pajak ya, dia mengakui dari pajak dan dia mengirimkan informasi perusahaan saya ya, data perusahaan saya dan pajak saya, sehingga membuat saya yakin wah ini nampaknya sepertinya benar orang pajak ya, entah mungkin karena dia dapat dari data kita yang jebol ya, yang Komdigi, pemerintah kita tidak peduli data kita jebol ya. Dan kemudian dari situ saya agak yakin ya. Kemudian dia mengajak saya untuk pemutakhiran data ya. Dia mengatakan, oh kamu datang aja ke tempat pajak, ke KPP ya. Dan itu membuat saya yakin ya. Mungkin dia tahu kita akan sibuk dan kita bisa melayani dengan online ya, sehingga saya percaya ya. Kemudian dia memberikan saya pemutakhiran data lewat website ya. Dan di situ saya terikut ya melalui social engineering dia ya. Dan kemudian dia berikan aplikasi APK pajak ya, Kortek ya, yang sebenarnya palsu, cuma saya nggak tahu ya. Dia minta saya menonaktifkan Google program aplikasi Android kita ya, aplikasi itu. Nah, di situ rupanya sebenarnya ada perlindungan ya, karena saya waktu itu percaya saja. Jadi dia video call lewat WA. Jadi dia mengajak video call berbagi layar lewat WA, WhatsApp ya. Nah, sehingga saya melakukan pemutakhiran data, mendownload aplikasi Kortek itu lewat websitenya dia ya, yang sebenarnya aplikasi fake, palsu ya. Nah, kemudian saat itulah dalam proses download itu tampak di layar HP saya putaran persentase lagi download ya. Dia kemudian sambil mengajak bicara ya. Nah, kemudian dia minta saya ada fee untuk bantuan pemutakhiran data. Dia bilang bebas saja lewat pembayaran aplikasi mana saja ya, dan dikirimkan Rp11.000 saja ya ke bagian lembaga amal ini. Dia bilang seperti itu ya. Rupanya itu hanya pancingan saja ya, kita tidak tahu. Kemudian saya dalam aplikasi download itu ada fingerprint di situ saat proses download. Nah, disitulah rupanya dia mengkopas fingerprint kita melalui software scanning mereka ya. Nah, kemudian saya ikut mentransfer yang Rp11.000 itu tadi ya. Jadi rupanya telah terjadi sharing aplikasi, di sana sudah memonitor apa yang saya buka gitu ya. Dan ketika saya buka Mandiri dia nggak mau, rupanya Mandiri nggak bisa ya, dalam berbagi layar itu Livin Mandiri nggak bisa dipakai, dan itu rupanya amannya di situ. Kemudian saya buka beberapa aplikasi lain Dana apa segala, karena butuh download atau KTP ya, ketika saya transfer dia nggak mau. Akhirnya dia melihat saya membuka Maybank ya, Maybank, dan rupanya Maybank ini kebetulan saya pakai Finger ya. Dan kebetulan juga dia bisa membuka aplikasi pada saat telepon, dan saat itulah rupanya tertransfer yang saya finger tadi itu yang masuk ke rekening mereka ya, Rp100 juta dalam waktu singkat ya, dalam waktu cepat. Nah, di saat itulah saya baru sadar. Waktu saat proses scamming mereka itu saya belum sadar, tetapi saya mulai merasa aneh gitu ya. Kemudian saat itulah saya coba browsing dengan HP saya yang lain, kemungkinan penipuan online ya. Dan disitulah pada saat masih telepon dengan mereka, saya telepon CS Maybank untuk mengecek rekening saya, dan ternyata benar sudah terkuras lebih 100 juta. Nah, saat itu saya mencoba keluar dari telepon mereka ya, dari aplikasi unduh yang sedang berjalan, ternyata HP saya sudah dikuasai. Nah, mereka memeras saya, memaksa saya, mengancam saya, tapi saya sudah
nggak peduli ya, saya matikan HP pun tidak bisa ya, dengan pencetan power 2 pencetan di samping HP itu udah nggak bisa, udah dikuasai. Jadi saya biarkan saja, saya telepon Bank Meden untuk memblokir rekening saya ya. Nah setelah berhasil, akhirnya dia sudah memutuskan telepon, kemudian muncul lagi video call mereka yang dari nomornya PPATK, yang mereka tampilkan PPATK. Kalau sebelumnya yang nelpon saya menampilkan foto orang pajak ya. Nah begitu sudah putus, dia munculkan lagi orang PPATK yang rupanya mereka ingin mencoba memperdaya saya lagi begitu ya. Cuma saya sudah paham dan saya putus gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman dalam menerima telepon apapun ya, pemutakhiran data apapun tolak ya. Dan apapun usaha setelah pencurian itu sudah sulit sekali ya. Kita hanya bisa melapor ke OJK, aplikasinya AAIC apa segala itu, tetapi itu hanya melaporkan saja. Mereka tidak punya tindakan apapun. Dari bank pun tidak bisa apa-apa, dari kepolisian pun, saya telepon teman saya di Polda, hampir tidak pernah ada yang bisa mengusut menyelesaikan masalah seperti ini ya. Jadi sayang sekali kita punya aparatur negara yang punya kekuatan yang hebat ya, rinsus atau apa segala, tapi tidak bisa menindak hal seperti ini. Apakah ini bekerja sama dengan seluruh berbagai macam elemen aparat? Saya tidak berani mengklaim mengatakan seperti itu, walaupun nampaknya ada seperti itu ya. Karena aneh sekali hal-hal seperti ini tidak bisa dihentikan oleh negara sehebat dengan anggaran 3.000 triliun ini, dengan aparat yang sangat besar, tidak bisa menghentikan, menangkap pelaku seperti ini. Padahal gampang sekali kalau menurut saya ya, secara logika. Ketika masuk ke rekening ini, dia pindah kemana, rekening manapun bisa di tracing. Ketika ada yang mengambil di bank, bisa dilihat menitnya di berapa melalui CCTV, siapa pelaku ini bisa ditangkap ya. Namun seperti itulah negara kita, dan kita hanya bisa memberitahukan berhati-hati kepada teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Jadi teman-teman bisa tahu bagaimana mengantisipasinya dan bagaimana yang seharusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.